Tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya urutannya ya tata manusia atau harus ada niat membantunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dan sahabat IAS dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa mengudara kembali untuk menyapa para pemirsa sekalian dalam suasana yang sangat bahagia ini, tentunya dalam segmen atau program yang kita tunggu, yaitu Kajian Islam. Sahabat IAS Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kami akan mengajak para pemirsa sekalian untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang aktual maupun hal-hal yang banyak terjadi di sekitar kita. Tentunya dikemas dengan obrolan sangat menarik. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber kita Ustaz Sholeh Romli. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beberapa episode ini kita bertemu Ustaz. Mudah-mudahan terus sehat Ustaz. Dan ini ada satu titipan pertanyaan Ustaz. Kalau sholat maupun puasa, oke lah kalau lagi datang bulan atau istilahnya haid itu tidak dilaksanakan. Kalau umroh Ustaz, umroh atau haji barangkali berkena kalau lagi datang bulan, apakah sama juga seperti sholat Ustaz? Ya, terima kasih para pemirsa dimanapun saudara berada. Berkaitan dengan ibadah haji dan umroh, apakah harus selalu dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar? Seperti yang kita ketahui bahwa ibadah haji dan umroh ini memiliki rukun. Rukun, kalau sholat juga punya rukun, kalau ibadah haji dan umroh juga punya rukun. Dari semua rukun yang ada di ibadah haji dan umroh, kalau umroh itu rukunnya hanya 4, kalau haji rukunnya 5. Ya, jadi kalau umroh itu ihram, tawaf, sa'i, cukur. Ya, ihram, tawaf, sa'i, cukur. Jadi ada waktu manasik itu ada narasumber yang yang membuat singkatan. Ihram disingkat tawaf disingkat dari kemudian sa'i disingkat dari cukurnya disingkat kur, jadinya sakur. Ya, ihram tawaf Jadi 4 itu. sa'i cukur itu rukun di dalam umroh. Lah untuk haji tinggal nambah 1, yaitu wukuf di Arafah. Ya, Ada singkatannya juga Ustaz. ya tinggal ngasih umbu saja. Sakur bukan. Sakur dari ihwu. Ya, ihwu kan setelah ihram itu kan tidak langsung tawaf tanya. Kalau haji jadi ihram, wukuf, ya. Kemudian tawaf, sa'i, cukur. Itu biasanya urutan itu dilakukan oleh haji plus ya. Jadi ihram, wukuf di mana? Di Arafah, kemudian tawaf di Muzdalifah. Khilaf, ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah. Lalu kembali, kalau haji plus kembali ke Mekah, tawaf ifadah, sa'i, cukur, sehingga tahallul awalnya ada di Marwah kalau haji plus ya biasanya kalau haji reguler itu ihram, wukuf, mabit di Muzdalifah, langsung ke Mina, lempar jumrah Aqabah, cukur ada di Mina. Memang itu untuk tawaf ifadah
kemudian lempar jumroh, aqobah dan cukur itu waktu masuknya sama-sama nisful lailatin nahrinya. Nah, kembali kepada pertanyaan bahwa apakah suci dari haid, ya gitu. Dan hadas-hadas yang lain itu menjadi syarat sahnya pelaksanaan rukun-rukun yang ada di dalam umroh dan haji. Semua ibadah atau rangkaian ibadah haji dan umroh itu rukun-rukunnya itu tidak disyaratkan suci dari hadas, ya, tidak disyaratkan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, kecuali satu, yaitu tawaf, ya. Karena ada hadisnya tawaf itu, ada hadis yang menyamakan tawaf itu dengan sholat. At-tawafu bil bait, tawaf di Baitullah itu adalah sholatun, adalah sholat, ya. Lah ini baik mazhab Syafi'i, ya, ataupun mazhab Hanafi, ini sama-sama mentakwil. Kalau kita yang sudah belajar di pondok, at-tawafu jadi mubtada, at-tawafu utawi tawaf bil baiti ing dalem Baitullah iku sholatun. Lho kok jadi khobar sholatun iku sholat. Loh, kalau khobar ini tanpa ditakwil, tawaf di Baitullah itu adalah hakikatnya sholat, maka tidak cocok. Jadi hakikatnya tidak cocok. Kalau diartikan khobar ini memang benar-benar khobar daripada tanpa ditakwil daripada tawaf, maka tawaf adalah sholat, tidak cocok. Kenapa? Di mana ada sholat sambil berjalan, ya, sambil berjalan, bahkan boleh minum, ya, bahkan boleh bicara. Nah, ini maka menuntut di dalam hadis ini harus menggunakan dalalah iktido, ya. Harus ada lafadz yang disimpan di dalam khobar itu, ya, sehingga di mazhab Syafi'i ditakwil dengan tasbih utawi tawaf ing dalem Baitullah iku koyok salat. Kalau koyok salat maka tasbih, maka katanya teman-teman santri, wajah sabahnya di mana? Nah, kalau koyok berarti wajah sabahnya di mana? Ada kemiripannya. Ya. Maka kemiripannya di mana? Namanya koyok itu di mana? Letak persamaannya wajah sabahnya. Maka dalam mazhab Syafi'i wajah sabahnya adalah ing dalem wajib suci saking hadas, hadas kecil, baik kecil ataupun besar, lan ing dalem wajib nutup aurat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sehingga itulah muncul di fikih Syafi'i, ya, bahwa semua rukun di dalam ibadah haji dan umrah itu adalah tidak diwajibkan, tidak mensyaratkan suci. Sehingga pada waktu ihram nawaitul hajja wa ahramtu bihi, nawaitul umrata wa ahramtu biha, ada di mikot, walaupun batal wudunya, bahkan sedang datang bulan pun ini tidak masalah. Kemudian baru akan tawaf. Nah, disitulah tawaf, di situ disyaratkan untuk aurat dan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Berikutnya sa'inya, cukurnya itu tidak, walaupun batal tidak masalah. Ya, disinilah kemudian ada problem, ya, dalam masalah pelaksanaan haji dan umroh. Bagaimana kalau umroh yang waktunya begitu singkat, ya, umroh hanya
perjalanan 9 hari, ya kemudian nyampe di Mekah, ya baru ihram sudah datang bulan. Kalau nunggu bagaimana kalau datang bulannya 10 hari? Nah, kan itu kan. Habis waktunya. Habis waktu ya. Maka disitulah bagaimana tanggapan para ulama fikih berkaitan dengan tawaf bagi orang yang sedang haid, yang datang bulan. Dalam mazhab Syafi'i seperti diterangkan di Fatwa Kubro ya, Fatwa Kubro yang pinggir itu fatwanya Ar-Rumli ya. Di situ diterangkan kalau orang akan tawaf baik haji atau tawaf di waktu pelaksanaan haji ataupun umroh dia sedang datang bulan, maka harus nunggu sampai suci. Kalau tidak suci, rombongan sudah akan pulang semua. Maka dalam Fatwa Kubro itu dikatakan dia harus tetap tidak boleh melaksanakan tawaf, tapi harus tahallul talwuhsor, menyembelih kambing, ya niat tahallul keluar dari ibadah hajinya atau umrohnya. Setelah tahallul dengan menyembelih akhirnya pulang. Apa yang terjadi? Berarti kan hajinya gagal, tidak melaksanakan umrohnya juga gagal. Nah ini berat mungkin ya. Jadi itu yang ada di Fatwa Kubro. Tetapi di fikih mazhab Hambali ini yang paling enak ya pendapatnya Ibnu Taimiyah ya. Di situ Ibnu Taimiyah ya memperbolehkan ya, ini dalam kitab Al-Insaf ya, Hambali memperbolehkan orang yang sedang haid melaksanakan tawaf ya waladama alaihi. Jadi waktaru asy-Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya kama haka usahibul insaf as-sihhata as-sahnya tawaf minal haidi dari orang yang haid wa min kulli ma'dzurin atau selain haid semua orang kena udzur misalnya beser ya beser tidak selesai ya maka tawafnya sah menurut beliau waladama alaihima dan tidak kena denda. Kalau mazhab Hanafi masih sah tapi kena denda menyembelih onta. Nah kalau Ibnu Taimiyah sah dan tidak ada dendam ya. Jadi ini solusi terakhir ya ini. Tapi rasanya ibadat kita langsung mengambil solusi ini sepertinya kurang lego kan itu ya. Ibarat kelas kita ambil kelas yang belakang. Iya itu nanti saja solusi itu terakhir ya. Kita mungkin cari solusi tetap masih mencari jalan bagaimana kira-kira tetap sesuai dengan mazhab Syafi'i. Nah itu ya. Maka caranya adalah di fikih Syafi'i sebelum terjadinya haid harus ada antisipasi. Jadi boleh konsumsi obat-obatan ya konsultasi dulu dengan bidan atau dokter ya bagaimana sekiranya datang bulannya tertunda. Nah itu boleh menunda datang bulan demi untuk melaksanakan ibadah secara sempurna saja. Dilaksanakan itu baik haji, umroh atau puasa Ramadan. Nah ini solusi di mazhab Syafi'i jelaskan seperti itu dan juga boleh saja kemudian itu saja. Alhamdulillah ini lebih mudah ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu hukum haid itu tanpa meninjau kepada apa sebabnya. Apa sebabnya kok ya haid ini. Nah, tetapi meninjau kenyataannya tidak ada datang bulan atau tidak itu bulan ya maka hati punnya suci.
apa itu ditunda dengan cara konsumsi obat tak masalah itu sebenarnya. Jadi ini mungkin solusi pertama dulu ya. Kalau sudah nggak mempan, nah baru saya sudah mengkonsumsi obat kok masih terus misalnya ibu ini apa kok masih tetap jalan, baru pendapatnya yang begitu. Terima kasih Ustadz sudah hadir di studio pada hari ini, mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semua Ustadz. Pemirsa dan sahabat Yas Media, itulah tadi obrolan kami dengan Ustadz Shaleh Romli berkenaan dengan melaksanakan ibadah haji atau umroh yang kebetulan pada waktu itu bersamaan dengan datang bulan tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliau, sudah mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.